Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang radiasi yang merupakan bagian dari perpindahan panas setelah konduksi dan konveksi. Outline pada video kali ini adalah pendahuluan, fenomena elektromagnetik, radiasi blackbody, hukum Stefan Boltzmann, sifat-sifat radiasi, V-faktor atau faktor pandangan, radiasi pada permukaan hitam, radiasi pada permukaan abu-abu, aplikasi dan referensi. Oke, jadi ada yang tahu, ada yang masih ingat radiasi itu apa? Radiasi itu adalah perpindahan energi yang dipancarkan suatu benda karena benda tersebut mempunyai perbedaan suhu delta T, di mana prosesnya berlangsung tanpa perantara. Terus kalau tanpa perantara, bagaimana perpindahan panas ini terjadi? Perpindahan panas ini terjadi karena adanya energi atau emisi foton dan emisi gelombang elektromagnetik. Jika kita punya benda di sini, ini gambaran proses radiasi di tempat vakum. Misal kita punya suatu benda yang mula-mula bersuhu TS di sini, di mana TS-nya ini lebih besar suhunya dibandingkan suhu ruang sekelilingnya, dan diletakkan di ruangan vakum, maka lama-lama TS ini akan berkurang hingga mencapai kesetimbangan dengan suhu sekelilingnya. Nah, karena ini bersifat vakum, sehingga tidak memungkinkan terjadi perpindahan panas secara konduksi ataupun konveksi. Di konduksi tidak ada media konduktor untuk menghantarkan panasnya, tidak ada juga media untuk mengalirkan udaranya, tapi lama-lama permukaan ini akan berkurang. Nah, disinilah terjadi proses radiasi. Jadi untuk semua benda sebetulnya yang mempunyai suhu di atas 0 Kelvin, jadi termasuk tanah, dinding misalnya seperti itu, dia memiliki radiasi elektromagnetik. Nah, radiasi ini terjadi tanpa perantara atau tanpa medium. Terus kalau kayak gitu gimana sih caranya kalau berpindah? Tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi radiasi itu menggunakan energi dalam bentuk perambatan foton. Jadi dipancarkan oleh foton atau tadi emisi gelombang elektromagnetik. Di mana besar energi foton yang menyebabkan proses radiasi itu bisa kita tulis dengan E, yaitu adalah energi ya. E sama dengan mc kuadrat sama dengan H kali V. H-nya adalah konstanta Planck, nilainya 6,625 kali 10 pangkat 4 Joule second, sama dengan H kali C per lambda, di mana C-nya adalah kecepatan cahaya. Jika dia keadaan vakum, nilai kecepatan cahaya adalah 2,99 kali 10 pangkat 8 meter per second. V tadi yang ada di sini itu adalah frekuensi, lambda itu adalah panjang gelombang, di mana lambda sama dengan C per V, jadi V-nya bisa kita ubah menjadi C per lambda. Oke, itu jadi besaran energi foton dalam proses radiasi. Nah, selanjutnya ada fenomena elektromagnetik. Nah, di sini bisa kita lihat ada thermal radiation. Jadi radiasi thermal itu terjadi pada panjang gelombang sekitar 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 2 mikrometer. Di sini juga ada spektrum elektromagnetik. Jadi spektrum elektromagnetik itu adalah maksudnya rentan frekuensi radiasi elektromagnetik dari panjang masing-masing gelombang dan energi fotonnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang namanya blackbody radiation. Jadi blackbody maksudnya memang benda hitam ya. Benda yang memiliki warna hitam.
black body itu didefinisikan sebagai pemancar atau penyerap radiasi sempurna. Makanya mungkin kalian pernah dengar, jadi kalau sebaiknya kalau kita lagi siang hari tidak memakai baju hitam karena memang dia menyerap panas ya. Seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang pada suhu dan panjang gelombang tertentu, tidak ada permukaan yang dapat menyerap energi lebih banyak dibandingkan benda hitam. Seperti itu. Jadi gambaran seperti ini, jika ada suatu panas, hampir seluruhnya diserap oleh benda hitam ini. Selain ada benda hitam, ada juga gray body. Nah, kalau tadi black body itu hampir menyerap sempurna semua panas pada proses radiasi, kalau gray body itu jika kita ibaratkan nilainya 1, dia berkisar antara 0 sampai 1. Seperti itu. Ini kalian bisa baca perbedaan antara black body dan gray body. Oke, selanjutnya ada hukum Stefan Boltzmann. Ada yang masih tahu atau baru tahu? Jadi B, kalau EB tadi kan E-nya adalah energi ya. B di sini adalah black body. Jadi hukum Stefan Boltzmann ini memang dia membahas tentang rumus yang black body. Energi black body itu sama dengan tau T pangkat 4. Di mana tau-nya adalah konstanta Stefan Boltzmann dengan nilai 5,67 kali 10 pangkat 8 W per M kuadrat K pangkat 4. Di mana B ini adalah energi radiasi atau energi pancaran radiasi dari benda hitam atau black body per unit surface area. Makanya di sini satuannya adalah meter kuadrat. T-nya adalah temperatur absolut dalam Kelvin. Tadi EB-nya adalah energi emisif atau energi pancaran dari black body. Oke, di sini ada variasi energi pancaran black body terhadap panjang gelombang. Jadi, misal kita punya panjang gelombang tertentu, mikrometer, ukurannya mikrometer. Nah, antara panjang gelombang dan energi pancaran black body ini tergantung dari temperaturnya. Jadi bisa kita lihat jika temperaturnya berbeda, tingkat energi pancaran radiasinya itu berbeda. Seperti itu. Oke. Sekarang di sifat-sifat radiasi ada yang namanya emissivity atau emisivitas dari permukaan. Apa sih emisivitas itu? Emisivitas permukaan didefinisikan sebagai rasio radiasi yang dipancarkan oleh permukaan terhadap radiasi yang dipancarkan oleh black body atau benda hitam pada temperatur yang sama. Jadi jika kita tuliskan rumusnya bahwa E atau emisivitas itu sama dengan energi per energi yang dipancarkan oleh black body, di mana nilai emisivitas itu antara 0 dan 1. Dan nilai emisivitas black body itu sama dengan 1. Seperti itu. Nah, jadi jika kita bandingkan nih nilai energi untuk real surface dan black body, di sini ada nilai energi black body kurang lebih ada di sini, dia lebih besar, tapi real surface pada temperatur yang sama sebetulnya itu ada nilai emisivitas energi sebenarnya itu adalah emisivitas dikali energi black body-nya tadi. Makanya nilainya atau grafiknya lebih rendah dibandingkan energi black body tadi. Oke. Ya, tadi sudah
bahas ya bahwa emisivitas itu sama dengan perbandingan dari radiasi atau energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan terhadap radiasi yang dipancarkan oleh permukaan black body. Oke, dari rumus ini tadi kan di hukum Stefan Boltzmann, EB tadi saya mundur dikit. Nah, EB tadi sama dengan tau T pangkat 4 ya. Nah, kita ganti E ini sama dengan EB-nya diganti tau T pangkat 4. Nah, berarti emisivitas sama dengan E per tau pangkat 4. Jika kita pengen tahu nilai energi emisifnya, energi emisifnya itu sama dengan emisivitas dikali tau T pangkat 4. Nah, di mana nilai ini adalah total energi. Oke. Contoh nih, ada sebuah black body pada temperatur 3000 Kelvin. Hitung emisi power EB karena dia black body. Jika, mohon maaf ini potong, mungkin harus tahu ya, taunya sama dengan 5,67 kali 10,8 dan hitung juga nih nilai E jika emisivitasnya 0,85. Mudah ya, jadi tadi rumus hukum Stefan Boltzmann untuk energi itu adalah tau T pangkat 4, taunya adalah 5,6 kali 10 pangkat 8, T-nya adalah 3000 Kelvin. Ingat harus dalam Kelvin, jadi kalau dalam satuan lain kalian ubah dulu. Terus pangkat 4 itu EB-nya adalah sama dengan 4,59 kali 10 pangkat 6. Itu nilai EB-nya. Nah, coba kalian cari nih sekarang nilai E-nya. Tadi kan udah tahu ya, nilai E itu sama dengan emisivitas itu adalah perbandingan dari E per EB. Jadi kalau ingin cari tahu E-nya adalah emisivitas dikali hasil EB-nya. Nanti kalian coba tulis sendiri ya hasilnya berapa. Oke. Ada sifat lain dari energi radiasi. Itu ada namanya absorptivity atau diserap. Ada refleksivitas atau dipantulkan. Ada transmissivity, ditransmisikan atau diteruskan. Jadi energi yang datang pada suatu permukaan, persatuan waktu itu namanya irradiation. Lambangnya adalah G. Nah, dari sifat radiasi ini ada yang namanya absorptivitas. Itu merupakan fraksi irradiasi yang diserap oleh permukaan, adsorb ya, diserap oleh permukaan. Ada yang namanya reflectivity, lambangnya atau biasa ditulis Rho, itu adalah fraksi irradiasi yang dipantulkan, reflektif ya, dipantulkan oleh permukaan. Dan satu lagi ada yang namanya transmissivity, itu tahu, itu merupakan fraksi irradiasi yang diteruskan atau ditransmisikan melalui permukaan. Nah, tadi kalau G itu adalah energi radiasi yang datang suatu permukaan. Nah, ada lagi yang namanya radiosity atau radiositas. Lambangnya dia adalah J. Lambangnya J itu adalah total energi radiasi yang mengalir dari suatu permukaan persatuan luas, persatuan waktu. Ini adalah merupakan penjumlahan dari radiasi yang dipantulkan dan yang dipancarkan. Seperti itu. Oke. Tadi sudah disinggung tentang irradiasi, lambangnya adalah G, di mana G itu adalah total dari energi radiasi yang diserap, absorb, yang direfleksikan, dipantulkan, dan diteruskan atau ditransmisikan. Jadi bisa kita bilang G ini adalah gabungan dari energi radiasi absorb, reflektif, dan transmisif.
Kalau kita tulis tadi absorb adalah alpha, ini adalah rho dan tau. Nah, jika semuanya kita bagi menjadi G, dapat kita simpulkan bahwa alpha ditambah rho ditambah tau itu sama dengan 1. Oke. Nah, ini gambaran iradiasi tadi. Ada yang dipantulkan. Itu besaran energinya adalah rho G. Ada yang diserap nih. Sebentar biar lebih jelas. Nih, ada yang dipantulkan. Sorry. Ada yang dipantulkan ya. Ada yang diserap dan ada ditransmisikan atau diteruskan. Gambarannya seperti itu. Jadi jika ada panas atau energi yang datang dari sini terhadap suatu permukaan benda, terhadap benda ini, itu dia ada yang dipantulkan, ada yang diserap, dan ada yang diteruskan. Nah, tadi bahwa absorptivity itu lambangnya adalah alpha, rumusnya adalah K absorptivity per G, di mana nilainya adalah 0 sampai 1, sama halnya juga dengan refleksivitas, lambangnya rho, itu G refleksivitas per G, itu nilainya 0 sampai 1, dan sama untuk transmisi juga. Oke, bahwa rumusnya untuk masing-masing ini sama dengan ini, di mana nilainya masing-masing adalah 0 sampai 1. Oke, ini ada tambahan sedikit. Untuk di radiasi ini juga ada yang namanya solar radiasi atau radiasi sinar matahari ya. Nah, kita sebut dengan radiasi solar. Itu nilainya biasanya adalah 1393 W per meter kuadrat. Jadi ada, kalau matahari itu yang sampai ke bumi, kita akan berhubungan dengan energi dari awan juga, di mana nilainya adalah tau T pangkat 4. Nah, jika dia awan yang cold, awan dingin, jadi nanti dikali 230 T-nya. Kalau dia awan yang hangat atau lagi keadaan hangat atau panas, dia 285. Nanti detailnya bisa kalian baca di referensi di slide terakhir akan saya tuliskan. Oke. Itu untuk tambahan aja ya tentang radiasi sinar matahari. Nah, selanjutnya ada yang namanya view factor. Ada yang tahu view factor itu apa? Jadi gini bayangannya. Jika suatu permukaan, misalnya di sini ada permukaan 1, ada permukaan 2, dan permukaan 3. Dia itu memancarkan radiasi. Radiasinya itu akan ditangkap oleh masing-masing permukaan benda di sekelilingnya. Besarnya energi yang ditangkap akan dipengaruhi oleh posisi bendanya gitu. Nah, posisi bendanya dia seperti apa? Ada yang mungkin sejajar, ada yang mungkin miring gitu ya, seperti ini gitu. Nah, itu dipengaruhi atau bisa kita bilang itu namanya adalah faktor pandang atau view factor. Oke, saya ulangi lagi. Jadi, jika suatu permukaan, misalnya ini ada permukaan 1, ada permukaan 2, ada permukaan 3, dia memancarkan energi radiasi. Setiap energi radiasi ini juga akan ditangkap oleh permukaan benda di sekelilingnya. Jadi dia akan saling meradiasi satu sama lain. Besarnya energi yang ditangkap
dari masing-masing permukaan ini dipengaruhi oleh posisi bendanya terhadap benda pemancar radiasi. Nah, karena itulah kita akan mempelajari view faktor. Jadi view faktor ini adalah merupakan fraksi energi yang diterima oleh permukaan benda terhadap yang dipancarkan. Perpindahan panas radiasi antar permukaan itu tergantung dari orientasi permukaan relatif satu sama lainnya, serta sifat radiasi dan suhunya. Bayangkan ya, misal ini ada sumber radiasinya di sini, gitu ya. Sumber radiasinya di sini. Terus ada permukaan 1, permukaan 2, permukaan 3 itu besar radiasi yang diterima atau dipancarkan itu akan berbeda, sehingga kita harus mempelajari tentang view faktor. Oke. Nah, di sini ada FIJ, view faktor biasanya ditulis F besar, itu merupakan fraksi radiasi yang meninggalkan permukaan I, kan nulisnya I, dan mengenai permukaan J. Oke, nanti kita akan bahas contohnya ya. Oke. View faktor itu adalah faktor geometris yang mempengaruhi radiasi antar permukaan. Kayak gitu. Jadi dalam perhitungan view faktor kita mengasumsikan radiasi itu seragam ke segala arah permukaan. Jadi ke permukaannya misalnya isotermal dan menyebar seperti itu. Media antara permukaan juga antara media yang tidak saling tidak saling teremisi seperti itu. Pada perhitungan view faktor kita akan pokoknya mengasumsikan bahwa radiasi ini adalah seragam ke segala arah ya. Jadi mau itu medianya tidak saling menyerap, misalnya tidak saling memancarkan atau tidak saling menyebar, jadi kita anggap asumsinya radiasinya itu menyebar ke semua permukaan. Nah, tadi ada FIJ ya. FIJ itu adalah maksudnya tadi fraksi yang meninggalkan permukaan I yang mengenai atau menuju ke permukaan J. Jadi kalau misalnya ada yang nulisnya juga FMN, berarti dia meninggalkan permukaan M dan menuju atau mengenai permukaan N. Oke, semoga cukup terbayang ya. Nah, di sini nilai V faktor itu berkisar dari 0 sampai 1 karena memang di sini namanya fraksi ya. Terus FIJ nilainya bisa aja 0 jika dua permukaan itu tidak saling berhadapan satu sama lain. Seperti itu. Jika FIJ itu bisa bernilai 1 jika atau menunjukkan permukaan J-nya itu sepenuhnya mengelilingi permukaan I. Oke. Nah, terus FII ini terhadap dirinya sendiri adalah fraksi radiasi yang meninggalkan permukaan I yang mengenai permukaan dirinya sendiri. Sehingga nilai FII itu sama dengan 0. Untuk gambarannya FI tadi fraksi benda I yang meninggalkan I ya kalau ini kan tulisannya. Karena dia mengenai benda sendiri dan tidak ada benda lain yang dituju gitu. Jadi nilai FII itu sama dengan ini juga tidak mengenai benda lain atau permukaan lain kan.
FI-nya juga 0. Jadi untuk permukaan datar dan permukaan yang bentuknya konveks itu FI-nya adalah 0. Nah, tapi untuk yang konkav, misalnya sumber radiasinya dari sini, nah ini kan ada nih pancarannya atau energinya tuh ada yang menuju ke sini, ada yang menuju ke sini, masih menuju ke permukaan. Nah, jadi kalau untuk permukaan konkav, FI-nya itu tidak sama dengan 0. Nilainya berapa belum tahu gitu kan, tapi intinya nilainya itu tidak 0 karena memang dia mengenai ke ini ya tuh, mengenai ke permukaan. Nah, ini mengenai ke permukaan. Sedangkan kalau gambaran gini, yang mengenai diri sendiri tidak ada permukaan yang tidak ada permukaan. Oke. Nah, bagaimana sih menentukan nilai V faktor? Oke, ada yang namanya ini adalah reciprocity rule atau rumus kebalikan. Rumus kebalikan, kita lihat nih, ini ada A atau luas permukaan pada permukaan I dikali FIJ itu akan sama dengan luas permukaan pada permukaan J dikali FJI. Jadi asumsikan benda 1 dan 2 misalnya adalah benda hitam, maka semua yang mengenai kedua benda tersebut diabsorpsi sempurna. Kayak gitu. Bayang ya untuk rumus kebalikan atau reciprocity rule ini bahwa A, I, luas permukaan ini dikali F, I, J. Tadi apa? F, I, J itu fraksi yang meninggalkan permukaan I dan menuju permukaan J sama dengan luas permukaan J dikali FJI fraksi yang meninggalkan permukaan J dan menuju permukaan I. Oke. Selanjutnya ada yang namanya the summation rule atau rumus penjumlahan. Jadi, jika V faktor ini dijumlahkan dari J sama dengan 1 sampai N, FIJ-nya itu akan sama dengan 1. Jadi misalnya ada F12, F23. Jadi F12 plus F23, F34 itu akan sama dengan 1. Nah, ini ada tambahan lagi. Sebentar. Untuk permukaan, misal di sini ada permukaannya. Jadi untuk jumlah permukaan dari suatu benda yang terkena radiasi, kita tidak perlu menghitung semua V faktornya. Kita bisa menghitung rumusnya dari sini bahwa N kuadrat sama dengan N plus setengah N kali N-1. Nah, itu sama dengan setengah N N-1. Jadi contohnya misal kita punya 6 permukaan. Jadi setengah kali 6, 3, 6 dikurangi 1, 5. Berarti 6 kali 5. Jadi 3 dikali 5, 15 ya. Berarti ada 15 V faktor yang bisa dihitung atau ditentukan oleh rumus penjumlahan ini. Nah, ini contoh untuk tadi rumus kebalikan atau reciprocity rule dan the summation rule. Jadi ada 3 benda nih, kubus yang di dalamnya ada sebuah lingkaran. Ini ada persegi yang tengahnya ada diagonal, dan ini ada silinder tube dengan L-nya sama dengan D. Jadi tentukan V faktor F12 dan F21. Oke, kita bahas satu-satu.
Nah, ini sebuah lingkaran di dalam sebuah kubus. Nah, dari hasilnya F12 itu sama dengan 1. Tadi jika kita pakai rumus reciprocity atau rumus kebalikan, bahwa masih ingat, jadi kalau ini ada A12 berarti A1 F12 itu akan sama dengan A2 kali F21 ya. Nah, berarti kalau kita pengen F21 ini itu sama dengan A1 kali F12 per A2. Nah, untuk permukaan satunya itu di sini adalah lingkaran, luas permukaan lingkaran adalah πd kuadrat, A2-nya adalah kubus, luas permukaan kubus adalah 6S ya, atau 6 sisi kuadrat atau 6L kuadrat dikali nilai F12 sama dengan 1 itu sama dengan pi per 6. Jadi kalau kita tambahkan, ini kan untuk rumus yang reciprocity ya, ini reciprocity, terus kita pakai juga rumus penjumlahan di mana F21 plus F22 sama dengan 0. Tadi F21 nya sudah ada pi per 6. Jadi kalau kita pengen F22 itu sama dengan 1 min pi per 6. Oke. Untuk nomor 2, jika kita menggunakan rumus penjumlahan bahwa tadi F11, F12, F13 sama dengan 1, di mana F11-nya tadi yang mengenai diri sendirinya adalah 0. Nah, jika kita juga pakai rumus simetri bahwa F12 sama dengan F13 dan nilai F12-nya sama dengan 0,5. Nah, ini juga masih rumus reciprocity. Nah, luas permukaan A1 ini adalah akar 2L dari Pythagoras ya. A2-nya itu adalah L. F12-nya tadi 0,5, hasilnya adalah 0,71. Nah, sekarang untuk yang silinder. Nah, ada R2 per L, nilainya 0,5, L per S1 sama dengan 2, F3 yang mendekati 0,7. Untuk rumus penjumlahan F11, F12, F13 sama dengan 1, F11-nya 0, F13-nya sama dengan 1 min F12-nya sama 1 min F13. Jadi kan F12 plus F13 kalau pakai rumus penjumlahan sama dengan 1. Jadi ini 0. Tadi ini udah ada 0,17, jadi F2-nya adalah 0,83. Jadi kalau kita pakai rumus ini, A1-nya adalah luas permukaan lingkaran, πd kuadrat per 4, A2-nya adalah luas permukaan silinder, πdl, dikali tadi 0,83, hasilnya adalah 0,21. Nah, itu tadi untuk contoh rumus kebalikan dan rumus penjumlahan ya, reciprocity dan summation rule. Nah, ini untuk contoh tadi, tentukan nilai M-nya. Jadi kan di sini ada dua nih, hanya ada dua permukaan satu di dalam lingkaran yang besar, ini ada permukaan 2. Nah, ada lingkaran yang lebih besar dan lingkaran yang lebih kecil. Nah, berarti nilai N-nya itu adalah jumlah permukaannya itu sama dengan 2. Nah, kita hitung dulu N kuadratnya itu sama dengan 4. Nah, berarti sebenarnya view faktor yang ada di sini adalah F11 terhadap dirinya sendiri, F1 ke 2, F2 ke 1, dan F22. Jadi ada 4 view faktor dalam contoh ini, benda seperti ini.
Nah, tapi untuk tadi pakai rumus penjumlahan dengan rumus yang setengah n kali n-1, kita bisa cari atau view faktornya itu hanya 1. Seperti itu. Nah, ini ada lagi rumus superposition. Jadi kalau misalnya ada permukaan 1, ada permukaan 2, permukaan 3, jadi dari F1 ke 2 dan 3 itu boleh kita jumlahkan dari view faktor 1, 2 plus view faktor 1, 3. Seperti itu. Nah, ini ada lagi rumus simetri. Jadi jika dua atau lebih permukaan memiliki simetri terhadap permukaan ketiga, itu akan memiliki faktor tampilan identik dari permukaan tersebut. Jadi misalnya ini ada 5 permukaan yang bisa dibilang simetri, jadi nanti F11, F12, F13, F14, F15, jadi permukaan 1 terhadap permukaan 2, 1 terhadap 3, 1 terhadap 4, 1 terhadap 5 itu akan sama dengan 1. Sedangkan F11 tadi ya terhadap dirinya sendiri adalah 0. Nah, berarti F12, F13, F14, F15-nya adalah perjumlahannya ada 1 dan dimana itu sama berarti hasilnya adalah 0,25. Itu untuk yang 4 sisi lain. Kalau misalnya 6 berarti 1/6 seperti itu. Semoga kebayang ya. Oke, ini ada lagi string bersilang untuk permukaan yang saling silang. Oke. Bahwa rumusnya adalah view faktornya itu I ke J itu adalah jumlah dari string yang saling silang dikurangi string yang tidak saling silang dikali 2 string pada permukaan I. Oke, contoh nih ya, F12. F12 yang silangnya mana? Yang silangnya adalah L5 dan L6. Kalau stringnya dikurangi jumlah yang tidak silang. Yang tidak silangnya di sini ada L3 dan L4. L5 plus L6 tadi yang silang dikurangi jumlah dari yang tidak silang L3 plus L4 dibagi 2 kali string surface 1. String surface 1 adalah L1. Kurang lebih seperti itu ya untuk metode string silang. Nah, contoh nih ya tadi udah ya dibahas tadi di gambar sebelumnya, cuma lebih besar gambarnya. Jadi FIJ misalnya, jadi itu ada jumlah dari string yang saling silang L5 dan L6 kurangi jumlah dari yang tidak saling silang L3 plus L4 dibagi 2 kali L1. Seperti itu. Oke, ini ada yang lain. Misalnya bentuk lain ya. F12 ini ada permukaan 1, ini ada permukaan 2, yang saling silangnya adalah L5, L6, gitu ya ini. Yang tidak saling silangnya adalah L3, L4. Oke, bagi 2 kali L1. Ya. L1 berapa? 12 cm. L2 5 cm. L3 6 cm. L4 ngitungnya gimana? Pakai Pitagoras. Ini 12, ini 5 cm. Berarti kurang lebih sisi ini B ke X lah ya. Adalah 7 cm kan. 7 di sini ada 6, berarti L4 itu adalah akar kuadrat dari 7 kuadrat plus 6 kuadrat. Pakai rumus Pitagoras ya. Sama dengan 9,22. Terus L5 nih. L5. Nah, ini juga pakai rumus Pitagoras. Akar kuadrat dari 5 kuadrat plus 6 kuadrat. Oke, itu hasilnya. Terus L6. Itu juga sama. Pakai rumus Pitagoras. 6 kuadrat. Akar dari 6 kuadrat plus 12 kuadrat.
sama dengan 13,40 kuadrat. Tinggal dimasukin nilai-nilainya ke rumus tadi yang ditulis. F12-nya sama dengan 0,25. Jadi dari tadi kita nyari F12, F21. Sebenarnya buat apa? Tadi yang saya bilang bahwa V faktor ini penting karena untuk radiasi yang terkena itu tergantung dari posisi dan tergantung bentuk bendanya gitu. Jadi kita perlu mencari fraksi dari permukaan ini terhadap permukaan lainnya. Misalnya ini kalau kita F12, kita pengen tahu nih fraksi permukaan dari benda satu yang meninggalkan benda satu menuju ke permukaan 2 berapa sih? Seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang namanya permukaan radiasi permukaan hitam. Oke. Nah, radiasi permukaan hitam itu ini Ki ya. Sama aja kayak kemarin di perpindahan panas, itu flux panas. Ki-nya itu adalah radiasi yang meninggalkan permukaan satu dan langsung menuju ke permukaan 2 itu dikurangi radiasi yang meninggalkan permukaan 2 dikurangi radiasi yang meninggalkan permukaan 1. Nah, jadi bisa kita tulis bahwa Q-nya sama dengan A luas permukaan dikali F, V faktor fraksinya dikali energi black body. Ini untuk permukaan 1 dikurangi permukaan 2. Oke. Nah, dari sini kita bisa ubah EB1, EB2 seperti tahun sebelumnya bahwa EB itu atau energi black body itu adalah tau dikali T pangkat 4. E-nya sama, cuman beda temperaturnya aja, berarti bisa kita tulis T12 sama dengan A1 kali F12 dikali tau T1 pangkat 4 min T2 pangkat 4. Ya. Nah, kenapa tadi A2 sama F21-nya hilang? Karena dari rumus kebalikan antara reciprocity itu bisa kita samakan, jadi A1 F12-nya bisa kita kedepankan dan toknya nanti tinggal dikalikan T1 pangkat 4 min T2 pangkat 4. Seperti itu. Jadi ini kan contoh untuk Q12. Gimana nih kalau I sampai N? Nah, jadi nanti penjumlahan dari I sampai N itu sama dengan jumlah dari I sampai N dikali AI FIJ atau TI pangkat 4 min TJ pangkat 4. Seperti itu. Nah, ini ada yang namanya radiositas tadi adalah total energi radiasi yang mengalir dari suatu permukaan per satuan luas per satuan waktu. Ya. Jadi kan total energi ya radiositas itu. Kita tulisnya dengan J. Nah, J itu adalah penjumlahan dari emisivitas dikali energi black body ditambah tadi G itu apa? Irradiasi atau energi radiasi yang datang pada suatu permukaan persatuan luas persatuan waktu dikali rho kayak gitu.
Nah, jika permukaannya untuk permukaan gray itu EI atau emisivitas I itu sama dengan alfa I, dan alfa ditambah rho I itu sama dengan 1. Oke. Nah, tadi radiositnya adalah jumlah ya. J-nya itu sama dengan emisivitas kali E ditambah rho dikali G. Nah, rho-nya ini kita ubah. Rho-nya ini menjadi 1 min emisivitas I, GI. Nah, dimana JI-nya ini adalah sama dengan, kalau untuk black body, tadi EB-nya kita ubah menjadi tau TI pangkat 4. Ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi ada Ki kan. Ki itu adalah penjumlahan dari luas permukaan dikalikan ini kan net ya istilahnya, jumlah energi bersih ya, karena di sini ada total energi J total, ini adalah energi irradiasinya. Jadi kalau kita pengen tahu energi bersihnya seperti apa, itu adalah perkalian luas permukaan dikali pengurangan dari total ini, total energi ini J min G ya. Nah, terus tadi GI ini udah kita tulis sebelumnya kan, yang ini. GI sama dengan A1 JI min GI tadi kita ubah menjadi, saya ke slide sebelumnya dulu. Nah, kalau kita pengen GI berarti nanti ini JI min EB per 1 min EI epsilon I. Nanti bisa kalian coret-coret, pokoknya diubah GI ini. Misalnya kenapa tiba-tiba G-nya berubah menjadi seperti ini dari rumus yang sebelumnya ya. Kalian bisa coba-coba. Nah, G-nya kita ubah menjadi ini. Oke. Sampai situ dulu. Nah, terus di akhir kita akan dapatkan A1 kali A1 kali epsilon 1 EB min JI per 1 min epsilon I. Oke. Hasil akhirnya adalah ini ya. Nah, balik lagi ke analogi listrik atau electrical analogi, bahwa Q atau flux panas itu sama dengan driving force per resisten, di mana EB min JI ini per R. Nah, kalau kita gabungkan rumus ini dengan ini, kita akan mendapatkan nilai RI atau resistennya itu akan sama dengan 1 min EI per 1 min epsilon I per A I kali epsilon I. Seperti itu. Semoga terbayang ya. Sebenarnya lebih enak kalian sambil coret-coret juga, jadi memastikan apa yang saya tulis di PPT atau di slide itu adalah betul. Seperti itu. Oke. Bayang ya, ini kalau kita pengen QI sama dengan EBI per
JI per R, berarti 1 per R-nya adalah A1 kali epsilon 1 per 1 min epsilon 1. Berarti R-nya adalah kebalikannya, 1 min epsilon 1 per A1 kali epsilon I. Oke. Jadi ini rumus untuk mencari nilai radiasi antara permukaan. Jadi misalnya di sini ada permukaan I ya. Dengan energi black body sebesar EB1 itu ada flux panas sebesar QI menuju JI. Oke. Nah, antara ini gambarannya dulu ya. Antara permukaan black body 1 atau permukaan I ke permukaan J itu biasanya ada ruang antara gitu, ada space namanya ya. Nah, itu akan ada energi lagi sebesar dari JI ke JJ sini. Jadi akan ada 3 tahanan. Ada RI, ada RIJ, dan ada RJ. Rumusnya apa Bu? Gitu kan. Nah, untuk antara surface ini, rumusnya adalah, nah tadi kan yang sebelumnya, saya mundur dulu, antara permukaan I sampai ke JI ya. Dari permukaan 1 ke JI, ini yang tadi sebelumnya. Jadi tadi kita sudah bahas satu ini. Asisten I. Sekarang kita pengen tahu besaran tahanan di daerah tengah sini atau surface space resistant. Jadi antara benda 1 dan benda 2 itu ada udara atau ruang antara ya kedua benda itu. Nah, itu juga memiliki nilai flux panas gitu. Nah, itu rumusnya adalah A kali J kali FIJ sama dengan A kali AJ JJ FJI. Pakai rumus tadi reciprocity yang kebalikan, kita bisa nulis salah satunya AI FIJ itu sama dengan JI min JJ. Oke, karena pakai rumus kebalikan bahwa AI JI itu sama dengan AJ JI. Nah, kita bisa AI FIJ itu akan sama dengan AJ FJI. Jadi bisa kita persamakan dan kita keluarkan jadi seperti ini. Nah, udah dapat ini, tadi balik lagi bahwa rumus flux panas itu driving force per resisten. Ini driving force per resisten. Nah, jika rumus kedua ini kita gabungkan dua-duanya, itu akan kita dapatkan RIJ-nya itu adalah 1 per AI kali FIJ. Mirip seperti tadi ya. Jadi jika kita punya ini, kita gabungkan ini, JI-JE-nya sama, kita akan dapat R sama dengan ini. Tapi ini kan R-nya di bawah, jadi 1 per R. Jadi RIJ-nya sama dengan 1 per A1 FIJ. Semoga cukup jelas ya sampai sini. Oke. Ini adalah jumlah dari I 1 sampai N. Q-nya tadi sama aja. JI JE, JI min JJ per RIJ. Seperti ini. Nah, untuk Q1 kita punya rumus juga, itu sama dengan EBI min JI per RI. Nah, rumus ini dan ini kita persamakan,
Jadi EBI min JI per RI itu sama dengan JI min JJ per RIJ. Oke. Ini tadi dapat dari mana? Oke, saya mundur dulu di persamaan sebelumnya. Nah, sini ya. Dari nilai energi net atau nilai energi bersih dari antar permukaan. Oke, semoga cukup kebayang ya untuk electrical analoginya. Nah, ini ada lagi jika kalau tadi sebenarnya mirip seperti tadi ya. Jika ini ada permukaan 1, permukaan 2, tapi antara dua permukaannya ada pembatas, jadi tidak terbuka. Kalau yang tadi itu terbuka. Nah, ini ada EB1, nanti dia ke J1, ada Q yang mengalir, R-nya ini sama seperti tadi, J1 ke J2, ada Q1, 2, R-nya ini namanya tadi space resistant ya. Ada Q2, J2, EB2, rumusnya adalah ini. Jadi kalau kita gabung atau persamakan, Q1, 2 itu sama dengan EB min EB2 per EB1 min EB2 per R1 plus R12 plus R2, dimana itu akan sama dengan Q1 atau sama dengan min Q2. EB nya kita ubah menjadi T pangkat 4, karena T-nya sama, T-nya dikeluarin, T1 pangkat 4 min T2 pangkat 4. Tadi R1 nya kita ubah menjadi ini R12, ini R2 nya. Oke, jadi kalau dari black body ke C1 itu kita resistannya akan berhubungan dengan emisivitas, tapi kalau space resistant atau tahanan ruang itu akan berhubungan dengan 1 per A kali F. Kita mundur dulu sedikit ya. Nih, lihat. Ini emisivitas, ini A kali F. Nah, jadi gambaran jelasnya seperti ini ya. Oke. Nah, contoh nih. Ada dua permukaan dengan suhunya, mohon maaf nih, T2-nya salah tulis, harusnya 500 derajat Celcius ya. T1-nya 1000 derajat Celcius, yang T lainnya adalah 500 derajat Celcius. Terus jarak antara dua platnya itu 0,5 meter. Lebarnya yang ini 1,5 meter, yang ini lebarnya 0,5 meter. Pada temperatur udaranya atau temperatur dindingnya itu 20 derajat Celcius. Ya. Jadi di sini ada kita punya permukaan 1, punya permukaan 2, dan punya permukaan 3. Ya. Permukaan 3 itu sebenarnya adalah ruang nih di antara plat yang sejajar ini. Oke. Tadi T1-nya 1273 karena 1000 derajat Celcius, T2-nya 500. Itu tambah 2773. Terus saya mundurin dulu. Nilai emisivitasnya 0,2 dan 0,5. Oke. Yang permukaan 1 emisivitasnya 0,2. Terus ada A1 dan A2, itu luas permukaannya ternyata sama. Ada T3, 27 derajat Celcius, kita Kelvin dulu, emisivitas keduanya adalah 0,5. Oke.
Nah, kita tulis karena di sini ada 3 permukaan. Ada permukaan 1, energinya sebesar EB1. Ada permukaan 2, energinya sebesar EB2, dan ada permukaan 3, EB3. Kayak gitu. Antara EB ke sini ada Q1, EB ini ada EB2, Q2, dan ada Q3. Sampai situ dulu ya, biar nggak bingung. Oke. Seperti tadi, antara EB1 dan J1 itu ada apa? Resisten atau tahanan. Masih ingat? Kalau antara EB1 dan J1 itu yang rumusnya ada epsilonnya 1 min epsilon per A kali epsilon, kalau tidak salah ya. Oke. Ini juga yang R2 juga seperti itu, antara EB2 ke J2. Ke J2. Itu rumusnya juga 1 min epsilon 2 per A2 kali epsilon 2. Yang mudah dulu aja kita. Nah, sekarang kita punya ruang antara nih, J1, ada J2 dan J3 di sini. Antara J1 dan J2 itu ada R12 atau tahanan space, tahanan ruang antara R12, J13 ada tahanan 13, dan R23 ada tahanan R23. Oke. Semoga cukup kebayang ya. Tadi sudah saya mention untuk R3 itu mendekati 0, makanya tidak ditulis. Karena diasumsikan ruangannya itu adalah black body. Nah, oke, sebentar ya. Terus, di sini, balik lagi ke rumus, tadi rumus kebalikan atau reciprocity, bahwa A1 kali F12 akan sama dengan A2 kali F21. Ya. Nah, dari nilai itu F12 dia nilainya adalah 0,285. Terus kita aplikasikan juga ke rumus penjumlahan bahwa F11 plus F12 plus F13 sama dengan 1. Dimana kalau F11 karena permukaannya datar sudah sama dengan 0, berarti F13-nya ini kan 0 nih. F12 0,285, berarti F13-nya ada 0,175. Terus karena dia simetri antara F23 dan F13, berarti itu sama nilainya 0,715. Oke, kalian bingung nggak sih dari tadi, nilai F12 kenapa tahu-tahu muncul 0,285, atau kayak tadi tahu-tahu muncul 0,2 misalnya. Nah, dari mana? Nah, kalian bisa lihat di sini, ini ada di book Channel Book. Nah, ada grafik antara rasio L2 per D. Jadi nih, kan contoh soalnya mirip nih ya. Ada permukaan 1, ada permukaan 2. Itu ada panjang 2, length 2, dan length 1. Dan ini adalah ada D-nya. Nilai D-nya itu apa ya istilahnya? Jarak antara keduanya. Nah, pertama, tadi yang L2 itu 1 kan ininya 1 meter dibagi 0,5. Nah, kita dapatkan rasionya itu 2, kita tarik. Nah, kita tarik terus rasio L1 tadi 0,5 per 0,5 1 kan. Kita tarik ke garis miring yang 1.
Nah, dapat di sini, terus kita tarik deh ke kiri. Nah, itu sekitar 0,29 lah ya. Tapi karena mungkin kalau lebih spesifik itu hasilnya adalah tadi 0,285. Ya, kalian bisa lihat tadi, sekali lagi ya. Bentar. Lihat ini. L2-nya 1 L2 itu ini ya, panjang dari sini ke sini ya. Panjang dari sini ke sini. Kalau L1 ada dari sini ke sini. Oke. L2-nya adalah 1 per tadi jaraknya adalah 0,5, 1 per 0,5, hasilnya adalah tadi 2. Oke. 2, terus L2-nya adalah 0,5 dibagi 0,5 sama dengan 1. Kita tarik plotnya sampai di garis kemiringan yang 1. Khawatir tidak terlihat ini ya, ada rasio L1 per D. Terus kita tarik garis ke pinggir, di sini ada 0,3 kan, di bawahnya 0,3, kurang lebih 0,29. Tapi mungkin kalau kita skalanya betul dan presisi, itu hasilnya tadi 0,285 gitu. Jadi nilai fraksi-fraksinya tuh, ini hanya salah satu contoh aja yang saya tampilkan, tapi ada beberapa grafik lain. Ini adalah contoh untuk benda plat datar yang sejajar ya, bentuknya seperti ini. Nanti ada kalau silinder seperti apa. Tapi biasanya khawatir kalau kalian kurang presisi juga mencarinya, biasanya nilai F12, F34 atau F21 gitu biasanya kalau misalnya ujian itu sudah saya berikan nilainya kayak gitu. Tapi agar kalian tahu dari mana ya nilainya gitu. Kenapa misalnya ada permasalahan atau nanti kalian ketemu di buku cuman nggak tahu nilai F12, F21 dan lain sebagainya, nggak tahu. Nah, ini gambarannya seperti ini. Oke, semoga terbayang ya. Sip. Oke, balik lagi tadi ya. Udah ada surface resistant ya. Tadi saya bilang ada tahanan permukaan. Ada R1 dan R2. Yang tadi saya tekankan bahwa di tahanan permukaan itu akan berhubungan dengan epsilon. Oke. Nah, ada yang kedua adalah tahanan ruang. Ya. Kalau itu tahanan permukaan, ini adalah tahanan ruang. Nah, untuk tahanan ruang, ingat ya, tadi adalah 1 per A1 F12. Nanti nilai-nilainya tinggal kalian masukkan, karena tadi kan sudah ada ya. Oke. Untuk not J1, kita mundur lagi dikit. Nah, untuk not J1, berarti ada apa aja di sini? Dari sini ke sini ada R1, ada R12, ada R2, ada J1, ada J2 ya. Untuk not J1 B1 min J per R ditambah J2 min J1 per R12 ditambah J3 min J1 per R13 sama dengan 0. Jadi jumlah not atau apa ya, satu rangkaian itu jumlahnya adalah 0. Terus kita lihat J2 ya. B2 min J2 per R2 sama dengan J1 min J2 per R12 plus J3 min J2 per R23. Itu juga sama dengan 0. Oke. Nah, kita hitung dulu EB1. Ini hasilnya. EB2, ini hasilnya. Tadi J3 itu karena blend body, nilainya adalah EB3
atau T3/4 hasilnya ini. Oke, terus bisa kita tulis nilai Q1-nya adalah EB1 min J1 per R1 sama dengan ini, nilai Q2-nya ini, terus nanti jadi total radiasi di ruangan tersebut atau Q3 itu sama dengan ini. Ya, seperti itu. Oke, nanti kalian bisa coba-coba sendiri biar lebih terbayang. Oke. Sekarang kita masuk ke aplikasi. Nah, setelah bahas tentang tadi rumusnya, ada black body, ada gray body, ada view factor, cara menghitungnya seperti apa, tadi contoh soalnya seperti apa, tadi F12, ada J, ada radiositas, ada irradiasi. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya ya. Nah, aplikasi radiasi ini bisa kita temukan contohnya di boiler. Kenapa di boiler? Nah, jadi biasanya dalam boiler ini dibuat gelap agar menyimpan panas tidak keluar permukaan gitu loh panasnya. Sama ini juga ya boiler. Nah, ini kayak piping insulation juga biasanya memang di dalamnya itu berwarna hitam agar jika ini misalnya piping untuk yang temperatur cukup tinggi agar panasnya tidak keluar permukaan. Jadi terjebak di dalam. Sama heat exchanger juga biasanya memang ini dibuat warnanya hitam agar panasnya tidak berpindah keluar permukaan, jadi tetap di dalam situ. Oke, jadi contoh lainnya gitu, tadi kan ada gambarnya. Contoh lainnya misalnya radiasi panas di mobil, mesin, atau AC, itu biasanya memang dicat hitam sehingga punya efek pendinginan dengan memancarkan sebagian besar panas gitu. Jadi intinya panasnya tuh ditahan di dalam mesinnya itu agar tidak keluar panasnya ke permukaan. Sama juga peralatan masak dibuat hitam juga agar dia menyerap lebih banyak panas dari lingkungannya. Terus rumah kaca juga ya digunakan di iklim dingin itu untuk membantu menumbuhkan tanaman, jadi agar menyebab panas di situ ya. Jadi panasnya nggak keluar, jadi meskipun musim dingin tapi di ruangannya tetap hangat gitu. Nah, terus misalnya di siang hari radiasi inframerah dari matahari itu melewati kaca di dalam rumah kaca. Jadi intinya agar panasnya itu nggak keluar. Jadi radiasi ini soalnya aplikasinya banyak gitu. Terus misalnya pemanas tenaga surya juga sama dicat hitam gitu ya agar menyerap panas dari matahari. Terus selanjutnya ada pemanasan industri seperti tungku gitu. Itu juga memang biasa dibuat gelap agar pokoknya agar panasnya itu diserap jadi panasnya tidak keluar lingkungan. Kayak gitu. Oke, ini ada beberapa contoh soal. Mungkin kalian juga sudah baca, bisa dicoba dikerjakan. Nanti kita akan bahas ada 5 soal. Ya. Oke, ini referensi yang saya gunakan memang cukup banyak. Semoga cukup jelas materi yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf juga cukup panjang. Kalian bisa ulang-ulang agar lebih mengerti. Oke, baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan cukup dimengerti oleh kalian. Jika ada pertanyaan, boleh nanti kita diskusi seperti itu. Oke, baiklah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.